Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar bersama saya Kak Ros di acara POTSMI Podcast BSMI Kota Blitar. Apa kabar sahabat BSMI hari ini? Semoga sahabat BSMI dalam keadaan sehat, semangat dan dilimpahkan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan ngobrol santai berbagi cerita tentang dunia sosial dan kemanusiaan. Kalau biasanya podcast ini kesehatan, sosial dan kemanusiaan, kali ini kita sosial dan kemanusiaan. Yang baru melihat channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa tonton juga video-video kita yang sudah tayang. Jangan lupa juga like dan komen untuk meramaikan acara hari ini di POTSMI Podcast BSMI Kota Blitar. Hari ini kita ngobrolin tema 2 years attack on Gaza ya sahabat BSMI, dan hari ini Kak Ros ditemenin sama Ustadz Mufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa berkenalan dan bisa undang Ustadz Mufi untuk join di POTSMI karena Karos juga baru kenal nih sahabat BSMI. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Karos gimana? Sehat? Alhamdulillah lumayan sehat Ustadz. Hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Palestina sahabat BSMI, ini kita perlu dengar kenalannya Ustadz Mufi dulu. Monggo Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama nama saya Mufi Biahdi. Saya asli Blitar, asli Cah Blitar. Asli Cah Blitar. Cah Selopuro. Iya. Ini sejak kecil saya di Blitar, alhamdulillah. Terus ke SD juga daerah dekat-dekat rumah aja. Selanjutnya saya lanjut studi untuk pendidikan ya. Lanjut studi di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Malang. Iya. Di Malang, terus itu SMP, jenjang SMP SMA. Setelah itu saya lanjut di Sudan. Saya ngambil kuliah di Sudan. Pertama saya pindah-pindah sebenarnya di Sudan ini. Karena kan waktu itu saya landing di Sudan. Setelah 2 mingguan lah ya mungkin. Saya masih istilahnya ijroat itu pemberkasan, ngurus pemberkasan. Iya. Nah itu udah tutup gitu kan. Karena emang ya pas waktu itu ada konflik kudeta. Kalau di Indonesia itu kayak 98-nya Indonesia. Waktu itu pas saya landing gitu. Jadi seminggu setelah itu masih awal banget. Alhamdulillah, tapi sempat masuk kuliah di Universitas Holy Quran atau Al-Quranul Karim. Taksilul Ulum di Madani, daerah Madani di Sudan. Ya kalau dari ibu kota Sudan itu sekitar 4 jam sampai 5 jam. Setelah itu hampir setahun ya, 9 bulan lebih, saya akhirnya pindah karena ada dibuka pendaftaran di International University of Africa di Khartoum, di ibu kotanya Sudan. Ya, saya pindah ke situ dan alhamdulillah dapat beasiswa full gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi sebenarnya udah 2 kali ya? Ya, betul. Dua universitas. 2 kampus. Oke. Yang satunya jalannya nggak terlalu lulus. Yang satunya alhamdulillah jalan dan sampai semester 7. Sampai semester 7 di sana. Kemudian berarti gini Ustadz, waktu itu kan ada konflik. Ada itu tadi kudeta tadi. Itu pulang atau lanjut di sana? Waktu yang 2019 ya lebih tepatnya, itu kita sempat sampai mau siaga 3. Artinya siaga 3 itu harus mengangkat kaki dari bumi Sudan. Padahal masih baru masuk. Iya. Ada sempat rumor ya. Tinggal waktu itu ada peluru yang keluar dari moncong senjata. Nah, itu mungkin kita harus evakuasi waktu itu. Tapi alhamdulillah kita evakuasi cuma di KBRI. Dievakuasi di KBRI, semuanya internet 1 bulan tutup, nggak ada tuh. Kita udah biasa banget kayak di Sudan 1 bulan nggak ada internet gitu. Udah biasa banget karena untuk untuk mencegah koordinasi para pendemo mungkin dari pemerintah, yang matiin dari pemerintah. Bahkan Ustadz Abdul Somad ngerasain itu. Ustadz Abdul Somad ngerasain waktu beliau ngambil doktoral.
awal turun langsung mati lampu, disambut mati lampu dan nggak ada internet. Tapi waktu Ustadz Mufi di sana masih lampu masih nyala ya? Masih normal. Terus beberapa bulan selanjutnya satu hari itu listrik ya sekitar 7 jam aja. Ya namanya pas kudeta Iya betul. ya. Listrik itu 7 jam pasti satu hari pasti ada matinya 7 jam sekitar. Oke, sampai akhirnya tadi pindah kuliah lalu sampai semester 7. Semester 7 Berarti semester 7 baru dipulangkan. dipulangkan. Berarti ketika awal di sana pun ini was-was dong ya. Sebenarnya kita waktu itu masih kan saya nanya, ada saudara juga di sana nanya, masih oke. Masih nggak terlalu ada was-was rasa was-was. Tapi memang wallahu alam ya, pas kita landing gitu baru tuh ada desas-desus terus mulai pembakaran dan lain-lain, ya udah rame. Gitu. Udah rame. Terus sampai pindah kuliah dan sampai akhirnya semester 7 dan akhirnya beneran dipulangkan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sudah lulus tahun lalu ya Ustadz ya? Alhamdulillah lanjut di Jakarta jadi dosen ke Indonesia, kita lanjut. Ya, teman-teman Malaysia, Thailand pada ke Indonesia juga. Jadi ujiannya dipusatkan di waktu itu di daerah Depok. Iya, luar biasa perjalanannya. Jurusan apa Ustadz? Saya ngambil jurusan di Rosa Islamiyah itu PAI kalau di sini. PAI kalau prodinya itu Sirah dan Dakwah. Oke. Yang gampang-gampang aja, Sirah dan Dakwah. Ini suka sejarah gitu jadi kan. Iya itu gampangnya Ustadz ya. Tapi kalau di kita itu Sirah dan Dakwah itu kayak apa ya, yang paling gampang. Kalau hadis itu kayak FAI gitu, fakultas bukan FAI fakultas kedokteran gitu. Kalau hadis, jadi saya nggak bisa ngambil gitu. nggak nyampe ilmunya. Dan untuk sekarang Ustadz, kesibukannya apa aja Ustadz? Saya kesibukan di rumah. Nah, kebetulan di dekat rumah ada pondok, jadi saya ngajar di situ. Saya ngurus pondok juga dengan asatid atau guru-guru yang lain. Nah, ya bantu-bantu aja dan bantu orang tua. Standby di pondok dan biasa bantu teman-teman di di kota atau di tempat lain juga. Oke, membantu aja sih sebenarnya. Seperti membantu Kak Ros hari ini juga. Ya betul. Mengisi acara ya. Oke, Ustadz ini juga editor media Palestina Indonesia ya? Iya. Salah satu media YouTube. Boleh disebut Ustadz? Monggo. Boleh sih. Kayak kemarin saya udah izin. Sudah. Boleh monggo silakan diceritakan Ustadz. Jadi saya untuk saat ini aktif di media Sabili. Kalau sekarang itu bentuknya sudah bertransformasi jadi digital. Jadi kita bentuknya di karosel sabili.id dan webnya namanya sabili.id. Kalau di Instagramnya itu media Sabili. Ini sempat ke take down beberapa kali. Jadi kalau kita lihat nanti antum ngeklik bapak ibu ngeklik ya, mas-mas ngeklik, nanti biasanya yang muncul itu Sabili, tapi followernya masih sedikit. Dulu sempat sampai 20.000, 30.000 sempat. Tapi karena di take down ya sekarang jadi mulai dari awal lagi gitu. Termasuk YouTube-nya juga. Dengan kasus yang sama Ustaz ya? Dengan kasus yang sama. Kata kita isu yang kita gaungkan sekarang kan memang terkait Palestina ya, concern kita utama kita isu kemanusiaan Palestina dan memang mungkin isu-isu dalam negeri juga kita bahas di situ. Iya, saya juga mengikuti websitenya. Tapi sebelumnya saya juga mengikuti yang media cetak. Oh, media cetak dulu ya betul. Dulu kan medianya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Iya. Media Sabili atau majalah Sabili ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya berarti majalah ya? Majalah kemarin sempat bukan majalah. Kemarin alhamdulillah kita rilis satu buku yang ditulis oleh redaktur pelaksana kita sendiri, Ustadz Habli Robbi Walia. Itu tentang wanita-wanita Palestina yang tangguh kalau nggak salah. Judulnya saya lupa, nanti mungkin saya kasih gambarnya lah ya. Itu kita tulis dan ya sesuai riset kita tentang wanita-wanita yang ada di Gaza sekarang. Jadi kalau buat ibu-ibu nih sama mbak-mbak nih yang pengen merasakan semangatnya wanita-wanita Gaza, ini sambil promosi boleh? Boleh banget. Kemarin di webnya juga ada highlight itu kan? Ya betul. Ya itu yang sedang kita luncurkan sekarang, rilis sekarang. Ini gak nyangka ya, ternyata media yang Karos baca, ternyata editornya samping Karos. Gak tahu banget ini. Ini kenapa Ustadz dulu awal-awal tertarik dengan isu kemanusiaan di Palestina nih? Ataukah gara-gara masuk Sabili atau memang sebelumnya udah menjadi aktivis?
Jujur sebelumnya saya sudah concern sekali ya dengan dengan isu Palestina atau isu kawasan bahkan. Bukan terkait Palestina doang. Waktu itu kan ada Rohingya, Uighur dan lain-lain. Saya juga sempat ikuti tapi yang nggak expert banget lah. Cuma ikuti di berita. Dan sebelum saya masuk Sabili, waktu itu saya ketika itu di Timor Leste, masih di Timor Leste, masih ada tugas untuk ngajar lah di situ 1 bulan full di Timor Leste di Dili untuk jadi imam dan yang ngisi sedikit-sedikit orang-orang Indonesia di sana. Waktu itu ditelepon sama Ustadz saya, kebetulan redaktur pelaksananya itu senior saya di Sudan, Ustadz Habli Robi Walia ini, dan itu beliau anak Ustadz Zainal Mutakin, pendiri majalah Sabili yang dulu itu, yang ketika itu sempat langsung liputan ke Afghanistan ketika ramai-ramainya Afghanistan. Nah akhirnya beliau ngontak saya, tapi sebelumnya emang jujur nih, ya, fun fact-nya, saya itu emang benar-benar doa, pingin benar-benar punya andil lebih untuk masalah Palestina ini, terutama ketika yang kita sebut genosida ini ya. Saya benar-benar berdoa ya Allah, sampai saya waktu itu saya DM ke BSMI pusat tapi saya bisa megang kamera dan ini mohon kalau ada peluang atau ada loker bahasanya ya, saya pengen ke sana, pengen kalau bisa ke Gaza sekalian. Menawarkan diri menawarkan diri waktu itu. Terus ke BSMI bener. Ke Bulan Sabit Mulai Indonesia. Akhirnya sempat diajak atau? Tapi akhirnya belum ada panggilan. Ya. tapi lewat jalur lain. Ya. Lewat jalur lain meskipun alhamdulillah kemarin setelah Syawal itu saya ditelepon oleh Ustadz saya, Ustadz Mufi, paspor masih aktif kan gitu. Masih Ustadz. Antum bisa bawa kamera kan? Insya Allah bisa Ustaz. Bahasa Arab masih oke kan gitu. Masih lah Ustaz. Dikiranya udah balik. Iya betul. Akhirnya ini ada acara ini gini di Turki Istanbul. Nanti kita akan punya target interview orang ini. Akhirnya butuh 1 orang untuk ikut dan akhirnya saya ikut. Luar biasa. Itu untuk masuk Sabili. Kalau untuk concern saya emang kebetulan di pondok dekat rumah Hana itu ada namanya Pondok Al-Aqsa gitu kan. Dari namanya aja udah Palestina banget gitu. Iya ya. Udah Palestina banget, jadi isu Palestina sudah kurang lebih mendarah dagingnya. Oke. Meskipun kalau pengetahuan expertnya nggak terlalu gitu. Oke. Sudah dengar. Fun fact-nya juga ini Ustadz Mufi ini baru aja menyelenggarakan acara bersama LMI. Ini mengumpulkan penggalangan dana luar biasa, mendapatkan 200 berapa Ustadz? 200. Wah lupa juga saya. Pokoknya hampir 300 ya. 230-an juta lebih insya Allah. Alhamdulillah. Ini selanjutnya kita ngobrolin tentang kondisi Palestina yang sesungguhnya Ustadz. Kita kan banyak termakan media ya. Betul. Nah kita medianya kadang-kadang iya apa enggak, akurat apa enggak Ustadz. Nah ini kita pengen dengarkan dari sisi yang benar-benar tahu nih Ustadz. Mau nggak diceritakan? Oke, disclaimer dulu ini sebenarnya. Boleh. Disclaimer dulu karena ini sejatuhnya saya juga dari media juga sebenarnya. Tapi memang beberapa kali saya langsung bertemu dengan orang-orang Palestina. Waktu di Istanbul kita liputan ya sama media Sabili waktu itu, saya memang ketemu, bahkan ketika sholat saya ketemu dengan kakek-kakek yang ternyata beliau itu dari Palestina. Terus setelah itu kita tanyain, kok bisa sampai sini? Gitu kan, kok bisa sampai sini? Ternyata banyak dari mereka itu yang ketika itu pengen nyambangi, jenguk anaknya di Istanbul, kuliah dan untuk berobat, ya yang anaknya lagi kuliah di Istanbul waktu itu. Sebelum 7 Oktober, sebelum 7 Oktober, dan sekaligus berobat. Nah, ternyata ketika 7 Oktober meledak, ya akhirnya nggak bisa pulang sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang belum bisa pulang. Nah, fun fact-nya juga orang Palestina itu dibanding kita ya dengan orang-orang yang mungkin orang Indonesia atau bahkan dari medis, mungkin masuk Gaza itu akan lebih mungkin bisa, meskipun sulit ya, sebenarnya masih sulit. Tapi kalau orang Palestina sendiri itu jauh lebih sulit lagi. Yang udah keluar untuk masuk lagi itu jauh lebih sulit lagi. Jadi orang Palestina. Kenapa Ustadz? Apakah brigade pengamanan? Dari sebenarnya ya memang yang pertama itu pengamanan dari pihak penjajahan sendiri. Kita sebut penjajah aja ya gitu. Pihak penjajah sendiri ya mana mungkin mereka membiarkan orang-orang yang keluar
mungkin mereka sudah bersosialisasi, udah menghimpun bantuan, udah menghimpun suara, terus balik gitu kan. Nah kalau dulu kan kita di Indonesia juga sering seperti itu kan, Belanda mempermainkan kita gitu. Jadi makanya orang Palestina udah keluar, kalau kita suruh masuk lagi mereka susah masuk sebenarnya. Apalagi di Gaza, apalagi terlebih lagi terkhusus ya di Gaza seperti Gaza itu. itu sebuah daerah di Palestina ya Ustaz, Betul. ya? Jadi Gaza itu istilahnya Gaza Strip atau jalur Gaza itu adalah salah satu tempat, atau kalau sekarang mungkin sebutannya provinsi ya. Nggak sampai provinsi sebenarnya, apa mungkin kabupaten lah. Tapi di situ Kabupaten. tempatnya. Nah, karena memang kemarin yang menyerang pertama itu 7 Oktober ya, kita nggak bahas. Yang sebelum-sebelumnya. Iya, sebelum-sebelumnya udah pasti Israel gitu kan. Tapi kalau media barat kan sekarang framingnya itu 7 Oktober mana yang lain gitu. Tapi memang waktu itu concernnya memang yang pertama meledakkan badai Al-Aqsa ya, sebutannya Tufan Al-Aqsa ini 7 Oktober ini sudah 2 tahun ini, itu memang dari Hamas gitu, dari gerakan H, kita sebut gerakan H aja ya. Dari gerakan H dan beberapa faksi-faksi lain yang dia itu setuju dengan gerakan perlawanan seperti itu, dan pusatnya ada di Gaza. Dan perlu kita ketahui bahwa Gaza ini memang dia basisnya itu memang lebih condong ke teman-teman pergerakan H dan faksi-faksi perlawanan seperti itu. Tapi kalau untuk Difah Gorbiyah atau West Bank, tepi barat. Nah, tepi barat itu iya, yang kayak kepulauan itu ya, yang kalau bukan, di dia peta. tepi barat itu dia tepi barat itu sudah ada pemerintahan sendiri yang diperintah oleh Mahmud Abbas. Yang beda tempat itu kan? Iya, kalau betul. yang di peta. Nah, kalau di Gaza Strip itu yang di pojok sini nih. Di pojok dekat ada lautnya, dia lebih dekat ke Mesir. Nanti perbatasan dengan Rafah, perbatasan dengan Rafah. Jadi kalau pertanyaannya Gaza itu sebagian dari Palestina, betul, sebagian dari Palestina. Tapi mereka dari awal serangan mereka itu tujuannya satu, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi kalaupun ada orang yang sekarang ke Masjidil Aqsa tenang dan lain-lain, mereka mungkin pas di sana ya pas nggak diserang aja. Tapi ya namanya tekanan itu setiap hari ada, terus. Namanya negeri dijajah gitu, nggak bakal tenang. Gitu. Jadi diawali dari Gaza, bahkan untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur nih. Dan alhamdulillah sekarang kebanyakan dari berapa ratus negara, kebanyakan mereka sudah mengakui, alhamdulillahnya. Ini mungkin hikmah dari Tufanul Aqsa ini. Yang 7 Oktober 7 itu Oktober itu hikmahnya apa? Sekarang mereka mau mengakui negara Palestina. Alhamdulillah. Dan memang tujuan mereka satu-satunya ya, salah satu tujuan mereka menyerang itu, kalau soal kekuatan pasti orang akan ngomong ente itu nggak bakal menang gitu, gerakan H gitu kan. Kalau soal militer ya, Iya. nggak bakal menang gitu. Tapi tujuannya bukan hanya itu doang. Apalagi dari mana itu senjata dan macam-macamnya. Betul. Kan udah di di blokade. Iya. Makanya kalau saya dapat nasihat itu dari guru saya sendiri itu, menang itu bukan berarti menang itu bukan berarti kita menang dan kalah. Artinya menang benar-benar menang. Ada menang, ada yang kalah. Ya kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Apakah dengan Nabi Ibrahim itu dibakar terus artinya kalah? Kan enggak. Karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah, dan apa? Di situ akhirnya yang menang itu Nabi Ibrahim menang dengan syiar. Menangnya kan syiar. Akhirnya tahu bahwa Allah itu yang patut disembah gitu kan. Nah, kalau kita tarik ulur ke Palestina ya. Ini yang peristiwa api dingin itu kan Ustaz? Iya betul. Ya betul. Termasuk Ashabul Ukhdud itu kan, yang dibakar di depan orang. Nah, kalau dan dibakar nggak bisa dan lain-lain, akhirnya disuruh panah gitu kan. Syaratnya kalau mau bunuh saya gitu kan. Di kisah Ashabul Ukhdud, syaratnya kalau mau bunuh saya, kamu melepaskan panah, atau rajanya itu disuruh melepaskan panah dengan berkata Bismillahirabbu hadzal fulan, atau Bismillah dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Oh, artinya gitu. Kan mereka bersyiar atau mengetahui atau bahkan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mati, pemudanya mati. Gitu. Nah, mungkin Tufanul Aqsa ini seperti ini. Dampaknya bukan
Iya. menang secara militer mungkin, ya, menang secara militer meskipun kita nggak tahu ini menang atau enggak karena kerugian di Israel juga sangat besar, Iya, bahkan iya. Amerika gitu kan, bahkan Amerika nih. Itu untuk apa namanya konflik Tuvalu. Itu dia yang baru saya ketahui Ustaz, benar-benar ini. Karena itu jarang Ya betul. dibahas Betul, kalau di media media-media. kita itu memang, kalau saya sendiri ya di media Sabili ya, kita di media Sabili itu rujukannya di Al Jazeera. Nah, Al Jazeera kan berbahasa Arab. Nah, teman-teman di Sabili itu kalau saya memang di YouTube-nya, ada beberapa teman yang dia fokus di karosel IG dan lain-lain. Mereka searching. Nah, salah satunya berita yang sering kita ambil itu dari berita Al Jazeera. Nah, artinya ada berbahasa Arab dan itu lebih konkret lagi beritanya. Dan ini Ustadz, saya penasaran sekali info gencatan senjata. Ini sebenarnya seperti apa untuk yang Betul, nowadays? Ya, alhamdulillahnya jeda kemanusiaan itu sudah ada dan sudah disepakati antara gerakan H dan Donald Trump ya, dengan Donald Trump sebagai perantara, mengaku sebagai perantara lah ya. Memang yang mengajukan proposalnya memang dari Amerika, Donald Trump gitu. Disetujui dan alhamdulillah sudah mulai lapis pertama atau gelombang pertama. Jadi dari pihak penjajah itu dia nggak mau sekaligus, itu nggak mau. Ya harus berlapis-lapis. Dan ini sudah bukan pertama kali. Oh gitu. Bukan pertama kali. Ini udah berapa kali, bahkan dari tahun 48 dari Nakba itu gencatan senjata terus ada. Jadi dilepaskan tahanannya dikit-dikit. Dan alhamdulillah yang dilepaskan sekarang itu ratusan. Orang Palestina, dan bahkan beberapa tahanan yang sudah divonis seumur hidup ditahan. Alhamdulillah. Dan sekarang dilepaskan, alhamdulillah. Artinya apa? Di sini kan sudah disebut bahwa gerakan H dan Israel bersepakat gitu, alhamdulillah. Jadi perlu diketahui bahwa jeda kemanusiaan itu sangat berharga. Saya pernah ngalamin soalnya waktu di Sudan itu. Iya. Waktu di Sudan. Karena apa? Kita nggak bakal, ini cerita ya, lain bukan di Gaza. Waktu di Sudan itu kita nggak bakal bisa keluar dan evakuasi kalau kita nggak ada jeda kemanusiaan. Dan alhamdulillah ketika Gimana itu, Ustaz? Diulang lagi? Nggak ada waktu keluar karena hari ketiga serangan waktu di Sudan itu, yang diserang pertama, yang hari ketiga itu, kalau nggak salah hari ketiga atau minggu pertama lah ya, itu langsung menyerang bandara internasional yang di Khartoum, dan itu satu-satunya bandara yang beroperasi. Kalau kita mau evakuasi kan nggak mungkin, udah bandara udah hangus. Oke. Udah hangus. Jadi kita harus lewat jalur darat dulu ke bandara yang kurang lebih 10 jam dari ibu kota dulu. Dengan situasi yang seperti itu, akhirnya kita mau nggak mau, alhamdulillah nih Bu Retno, terima kasih sekali sudah membantu kita untuk evakuasi ini. Alhamdulillah dari pemerintah Indonesia gerak cepat sekali, alhamdulillah, jazakumullah khair gitu. Terima kasih banyak. Kita tahun berapa Ustadz? Itu tahun 2023. Tahun 2023 bulan April kalau nggak salah. Nah, bulan April masih ingat, 15 April itu pertama meletusnya ketika saya masih iktikaf gitu. Ramadan iktikaf itu pertama kali meletus di Sudan. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin keluar itu kita harus menunggu yang namanya jeda kemanusiaan atau gencatan senjata. Alhamdulillah ada 3 hari waktunya. Tapi di sini banyak sih sebenarnya fun fact-nya kalau kita cerita tentang yang di Sudan ini, karena saya merasakan sedikit betapa bergunanya sekali gencatan senjata meskipun cuma 3 hari waktu itu. Terkhusus untuk kita ya. Karena capek tiap hari dengar suara senjata. Kalau sekarang kayak tahun baruan yang malam cuman itu bedanya itu beneran peluru sama mortar gitu kan, sama roket gitu. Itu Ustadz Mufi ini udah mengalami Iya, kayak bener. gitu ya. Deket rumah saya ada yang kena roket nyasar itu, dan peluru-peluru di halaman rumah kita gitu. Itu udah ngerusak semuanya ya Ustadz. Udah mental kayak kita udah ketawa-ketawa sendiri gitu. Udah denger sesuatu, ada rekamannya, saya bahkan sampai sekarang kenang-kenangannya teman-teman itu. Nah, dengan balik lagi ya, jeda kemanusiaan ini, kita bisa keluar dari Khartoum ini yang waktu itu pusat keramaiannya, pusat konfliknya itu di Khartoum Jadum. Ya di daerah kita ini nih. Nah, 3 hari, tapi fun fact-nya 3 hari alhamdulillah kita langsung charter bis dan harganya mahal banget waktu itu. Namanya ketika perang ya, semuanya dinaikin tuh. Kita pesan 15 bis, yang datang cuma 6. Terus? Karena yang lain
tergiur dengan harga-harga yang sudah ditawarkan oleh negara-negara lain. Perebutan nih gitu kan. Akhirnya kita utamakan yang perempuan dan para umahat, perempuan umahat dan teman-teman kita yang sisanya gitu. Nah kebetulan saya juga volunteer gitu kan. Akhirnya saya berangkat belakang sekali, nunggu sampai bis ada lagi. Sekitar 3 hari itu benar-benar kita makan Indomie sisa. Kebetulan di Sudan itu ada pabrik Indomie ya. Ada pabrik Indomie. Indominya ditaruh ke kita benar-benar 3 hari itu makan Indomie. Dan nunggu kabar ada Bisnya. bis. Ada bis bener-bener Ada gak di ada hari lampu. ketiga. Sampai di hari ketiga alhamdulillah datang bis. Wah itu. Itu rasanya gimana Ustadz? Dan itu masalahnya kita dikejar dengan apa namanya batas jeda kemanusiaan itu, batas gencatan senjata. Kalau gencatan senjata habis nih, kita nggak mungkin keluar. Udah kita nunggu sampai ada gencatan senjata lagi. Kalau di Palestina ini gencatan senjatanya? Nah, alhamdulillah kalau di Palestina ini, makanya di Palestina ini tahap yang pertama itu pertukaran. Yang pertama ya tahap pertama berhenti untuk serangan waktu itu, tapi tetap aja sebelum beberapa jam bahkan sudah disahkan waktu itu sama pihak Israel dan Hamas masih ada pemboman di situ. Masih ada pemboman. Ini fun fact dan itu jelas ada beritanya di Al Jazeera. Coba antum cek lagi. Terus ketika fase pertama itu gencatan senjata, artinya gak ada serangan sama sekali. Fase kedua, bukan fase kedua sebenarnya, masih dalam fase pertama ini. Ini kita masih fase pertama, yaitu pertukaran al-asr atau apa namanya tahanan. Yang tahanan dari Israel dikembalikan ke Israel, yang Palestina alhamdulillah lebih banyak karena lebih banyak tahanan Palestina memang. Dan beberapa itu ada tahanan-tahanan yang sudah divonis seumur hidup gitu. Tapi alhamdulillah itu sangat sangat berharga sekali ya. Apalagi ada yang tahanan 30 tahun. Kayak gitu. Ada tahanan yang sampai 10 tahun, 30 tahun. Saya kemarin waktu di Istanbul ketemu juga dengan salah satu tahanan yang mantan tahanan yang 30 tahun sudah total secara total itu 30 tahun di penjara. Jadi masuk keluar masuk. Dan itu adalah salah satu membesar orang yang ada di Gaza waktu itu. Saya ketemu di Istanbul waktu ada konferensi. Dan kita ada podcastnya juga, Insya Allah kayaknya sudah tayang dengan Abdul Nasir Isa itu di media Sabili di YouTube yang penting terserah. Oke, lanjut. Ini kalau kita sudah ngobrolin gencatan senjata tadi ya Ustadz, ini bantuan bisakah masuk setelah kemarin ada beberapa kejadian yang diblokade bantuan tidak bisa masuk? Insya Allah setiap ada jeda kemanusiaan bantuan harus masuk karena itu tertera di proposalnya Donald Trump untuk masukin bantuan. Makanya kemarin saya semangat banget untuk galang donasi karena ini kesempatan kita nih untuk masukin bantuan gitu kan, untuk memasukkan bantuan. Tapi ya meskipun gak secara benar-benar terbuka luas pastinya saya yakin kalau selama yang ngajuin proposal si Amerika atau dari kubu-kubu mereka ini gak mungkin lah mereka scare itu. Gak mungkin scare itu. Pasti tapi ada tapinya kayaknya. Pasti ada tapinya dan gak mungkin leluasa bantuannya itu seperti itu. Tapi ya kita tetap ngambil positifnya aja. Tetap kita harus maksimalkan bantuan-bantuan ini karena mereka capek. Benar-benar capek. Di medan perang itu capek. Saya di medan perang 3 minggu aja stresnya udah Masya Allah gitu. Lah ini berapa tahun? Ini berapa tahun loh dari Nakba sampai sekarang gitu. Sudah sampai dua keturunan mungkin ya. Mungkin begitu. Tapi ini kok saya kurang paham Ustadz, kenapa kok 2 years attack ini 2 tahun belakang memang sangat meledak sekali atau bagaimana Ustadz? Betul. Ya kebetulan karena meledak itu karena keterdesakan para penjajah. Di 2 tahun belakang ini. 2 tahun belakangan ini karena serangannya itu atau prosesnya itu atau ini beda nih 2 tahun yang ini beda banget dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu serangan itu nggak yang intens banget dan dampaknya nggak besar, nggak terlalu signifikan. Tapi di Gaza yang sekarang itu jelas dan dampaknya itu alhamdulillah di hari yang pertama itu dampaknya bukan alhamdulillah lagi. Ada ya naudzubillah ada astagfirullahnya juga gitu kan dampaknya dari kalau sekarang itu korbannya sudah 60.000 manusia lebih syahid gitu. Dan dampaknya itu yang pertama dan itu bisa disebut langsung dengan genosida. Akhirnya ya dunia tahu bahwa ini benar-benar genosida nih. Ini bukan soal konflik bersenjata lagi tapi ini benar-benar ethnic cleaning gitu, pembersihan etnis.
seperti Iya. yang dilakukan di Uighur dan lain-lain. Jadi menurut Ana untuk bantuan ini juga pasti diperlukan kan, karena memang capek orang dalam keadaan perang seperti itu, nggak ada listrik, nggak ada makanan. Bahkan kita kalau lihat di video-videonya itu, ya karena saya masih lihat video ya, belum datang ke Gaza, tapi insya Allah kita bisa datang ke Gaza nanti. Amin. Karena kita lihat di videonya itu ya gimana ya, sampai anak-anak itu pas dapat bantuan itu mereka ngais tepung Heeh. sampai di tanah-tanah seperti itu. Kalau kita Iya. kan, kalau kita mungkin beras lah ya, Iya. tepung itu sebegitu berharganya seperti Iya, itu. saya juga lihat itu videonya di pasir-pasir itu ya. Ya itu makanya Ya, itu sangat semoga- memerlukan sekali gitu. Semoga bantuannya Amin. bisa ke sana ya Ustadz. Ya, Insya Allah. meskipun tidak seberapa, semoga membantu. Ya betul insya Allah. Ini Ustadz tentang ngobrolin bantuan, ngobrolin tentang BSMI yang ternyata Ustadz tadi sudah pernah mend-DM BSMI untuk pengen diajak ke sana. Apakah benar BSMI ini sudah membawa dampak yang luar biasa untuk saudara kita di Palestina? Bisa diceritakan dong Ustadz? Ini kan kita dari Blitar ini kayaknya perlu diceritain juga. Sebenarnya yang harusnya ngomong ini dari BSMI sendiri, bukan saya ini sebenarnya. Ini dari BSMI karena BSMI Kota Blitar Ustadz. Jadinya belum pernah ke sana dan ya pengen lah info di sana tuh udah gimana gitu. Oke, Kemarin siap, ada siap. beberapa dokter dari BSMI Yang dikirim. juga dikirim ke sana. Alhamdulillah, betul. Terus ada beberapa dokter di sana yang memang diberikan beasiswa spesialis di sini. Betul. Nah, itu mungkin lebih luasnya lagi ya, lebih luasnya lagi Indonesia di mata teman-teman kita di Gaza itu sangat bangga mereka dengan Indonesia, karena nih Indonesia alhamdulillah perannya itu sudah sangat jauh sekali, mulai dari punya mustasfa atau hospital Indonesian Hospital, dan itu bukan kecil, itu besar sekali, Oh. termasuk rumah sakit yang besar itu. Dan itu kan di situ juga ada andilnya BSMI juga di situ kalau nggak salah, Mercy dan BSMI hampir sama kan. Meskipun di situ kan kalau dalam dunia medis ya ada palang merah sama hilal ahmar. Palang merah sama hilal ahmar. Kalau palang merah kan itu memang waktu itu perang dunia ya, waktu itu perang dunia. Kalau hilal ahmar itu pertama pencetusnya kalau nggak salah Turki, dipakai oleh Turki Ottoman kalau nggak salah. Dan peran hilal ahmar itu dari awal konflik itu sudah sangat besar sekali. Termasuk ya BSMI ini yang dari Indonesia dan Mercy ya dari Indonesia. BSMI untuk perannya itu langsung secara real pastinya, karena memberangkatkan medis itu yang paling diperlukan. Kemarin saya ketemu dengan anak salah satu direktur Mustafa Al-Muhammadani di daerah Gaza yang ketika 7 Oktober itu dihancurkan oleh tentara penjajah. Nah, ayahnya itu adalah direktur. Rumah sakit ya Ustadz? Ya rumah sakit, betul. Nah nanti bisa di cross check. Namanya Huda Naim. Kita ketemu dan banyak sekali cerita. Ustadz nih pakai bahasa sana ya, Iya. sahabat BSMI ya. Ini Rumah pakai sakit, bahasa betul. Indonesia juga dong Ustadz. Jadi Mustasfa itu rumah sakit Iya. ya. Mustasfa Al-Muhammadani itu rumah sakit Al-Madani Baptis Madani gitu kalau nggak salah. Itu Kalau dalam bahasa Indonesia. anaknya direktur ya yang ketemu. Ya Ustadz? ketika itu saya ketemu di Istanbul dan menjadi pembicara kan, beliau menjadi pembicara di konferensi jurnalis dunia untuk Palestina waktu itu. Ketika itu kita tarik dan kita interview, beliau cerita tentang bagaimana struggle-nya dokter-dokter di sana, termasuk pasti dokter yang di sana orang Indonesia pasti. Mungkin nanti BSMI bisa langsung ngundang dokter yang sudah berkiprah di sana. Karena saya hanya mendengar Semoga ya. Semoga bisa duduk di sini juga ya. Amin. Saya hanya mendengar ya. Salah satunya kisah yang paling memilukan itu. Kayak waktu itu dia cerita seakan-akan gini, bukan seakan-akan. Dokter di sana itu bukan antara mana yang harus didulukan untuk diobati, tapi mana yang harus kita jaga untuk dia tetap hidup. Jadi kalau kita tinggalin dia pasti udah mati. Jadi pilihannya antara nih dokter kalau kita tinggal nih pasti dia mati nih. Antara ya udah kalau dia tinggal pasti mati. Jadi pasti ada resikonya mati seperti itu, bukan yang kalau di Indonesia kan mungkin ya nantilah ntar doang gitu kan, ntar doang nanti prioritas dan seperti itu. Jadi prioritas di sana itu antara ini bener-bener yang udah mau mati nih gitu. Iya. Bener-bener darah bercucuran dan lain-lain. Bahkan sudah sangat biasa sekali mencium bau daging yang terbakar, daging yang terbakar, terus rambut yang terbakar.
Ya, memang kesehariannya seperti bayangkan ratusan syahid setiap hari. Ratusan syahid. Dan mungkin itu Bahkan kabarnya juga dibom ya rumah betul, sakitnya itu. betul. Wah, Itu sangat bengis sekali. bengis sekali gitu kan. Itu dia. Jadi untuk para medis-medis yang datang dari Indonesia ini sangat-sangat membantu sekali. Sangat membantu dan teman-teman kita di Gaza itu sangat berterima kasih oleh orang-orang Indonesia. Seringkali masyarakat Indonesia ini nggak tahu Ustadz ini pengen bantu apa, butuhnya apa. Bahkan Ustadz ini pernah cerita ya ke kami Betul. ini ya. Ini sebenarnya kita gimana ya kalau mau galang dana nih? Bukannya malu sih, tapi ya apa ya? Kenapa Ustadz? Ada yang tanya begitu. Di sana itu butuhnya. Nah, silakan diceritakan Ustadz. Jadi kemarin saya tuh sempat ngomong gini kan, tapi ya bukan di media, gak ada yang Iya. gak ada yang ngetahui sebenarnya. Saya nyeletuk waktu di panitia galang dana waktu itu ya di acara konser humanitarian concert for Palestina. Jadi saya ngomong kita itu sebenarnya dilema, mau ngasih makan mereka doang ya dalam tanda kutip doang itu ya tetap harus kita kasih. Mau ngasih makan mereka doang itu kayak nggak cukup sebenarnya, sangat tidak cukup karena apa? Ini posisi orang lelah, dijajah, perang, kita kasih makan doang, terus kita nggak bantu advokasi, nggak bantu untuk benar-benar kita ngulur tangannya untuk dia berdiri gitu kan. Ngasih makan terus setelah itu kita biarkan seakan-akan kita membiarkan untuk dijajah lagi sama penjajah gitu. Ayo semangat berperang Ada teman-teman. semangat berperang gitu kan, cuman ya udah Anda suapin lagi nih gitu kan. Gua suapin lagi nih. Ntar kalau udah capek lu minta lagi ya gitu kan. Kan seakan-akan dilemanya seperti itu, tapi tetap kita tidak memungkiri bahwa bantuan dari sembako dan lain-lain itu sangat diperlukan. Tetap kita nggak bisa kurangi. Tapi ya kalau bisa ya nih pemerintah Indonesia nih jauh lebih intens lagi. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah Indonesia sudah berani ngomong di depan wajah-wajah orang-orang PBB dengan lantangnya membela Palestina meskipun ya kemarin sempat dipelintir sama Netanyahu ya, playing victim banget dia tuh. Iya. Ya susah lah sama bukan orang sih sebenarnya, entitas macam itu tuh. Tapi alhamdulillah ya dari Indonesia sudah berani menyuarakan luar biasa. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nih ini kita udah sampai di akhir acara Ustadz. Kayaknya udah terlalu panjang. Nanti bisa disambung. Nanti jangan-jangan jadi 2 video Ustadz. Nggak apa-apa. Siap. Siap ya. Ini alhamdulillah kita banyak sekali mendengar info-info yang real. Tapi sebenarnya Kak Ros agak-agak merinding bagaimana begitu ya. Karena begitu kah? Begini kah? Wah, begitu. Jauh lebih parah sebenarnya kalau kita Jauh lebih kesana. parah. Jauh lebih parah. Kemarin saya itu berencana ke perbatasan Rafah sebenarnya waktu itu. Cuman pas nanya-nanya Yang Mesir ya? Ya di Mesir. Saya nanya-nanya waktu di Istanbul, saya nanya-nanya teman-teman di Mesir, mungkin nggak kita untuk liputan di Rafah? Nggak mungkin. Nggak mungkin karena sebelum di Rafah itu kita udah dicek dan nggak mungkin diperbolehkan untuk ke sana. Oke, Ustadz, kalau ada waktu itu sebelum 7 Oktober nih, ada orang-orang Indonesia yang ini Ustadz, yang main yang beberapa silaturahim ke Masjidil Aqsa, iya. Itu beda. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa. Oh itu kita yang bisa. Itu Ini bisa. ada 2 pendapat sebenarnya ya. Ada 2 pendapat yang memperbolehkan dan tidak. Nah, nanti mungkin saya ini referensi banyak dari Ustadz Amar Risalah, referensi pendapat seperti itu sama Ustadz Amar Risalah, masya Allah beliau. Barakallahu fiik gitu Ustadz. Meskipun belum pernah ketemu ya. Jadi kalau menurut beliau dipaparkan ada 2 pendapat. Kenapa diperbolehkan dan tidak untuk mengunjungi Masjidil Aqsa? Yang pertama, dengan kita mengunjungi Masjidil Aqsa, kita pasti membeli visa dari tangan penjajah dan meminta izin untuk masuk dari tangan penjajah gitu kan. Artinya kita pasti ngeluarin duit untuk mereka gitu. Nah, maka dengan itu tidak diperbolehkan atau tidak direkomendasikan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa untuk saat ini. Tapi ada pendapat kedua. Nih kalau Masjidil Aqsa nggak pernah dikunjungin, nanti lama-lama iya betul sepi. Dan fun fact juga ini perlu nanti dicek. Saya bukan baca-baca. di Gaza ya berarti Ustadz ya? Bukan, di daerah Yerusalem. Jauh itu di tepi barat. Jadi kalau Gaza itu lebih selatannya ya, di selatannya. Kalau Masjidil Aqsa itu dia lebih dekat ke Yordan. Nanti mungkin dicek lagi di mapnya. Kalau mereka ngincernya Al-Aqsa jauh banget ya sama Gaza ya berarti. Betul. Ya?
Ya, Jadi ini benar menghilangkan suatu etnis sebenarnya. betul. Jadi nah yang kembali lagi kepada pendapat yang kedua tadi, kalau sepi nanti bisa-bisa diakuisisi secara nggak langsung, sedangkan Masjidil Aqsa ini statusnya itu masih kalau dalam agama ya, perspektif agama itu punya Kristen, Yahudi dan Islam. Ya tanpa kita ya meskipun itu sejarah banget buat Islam, masjid ketiga ya dan kiblat pertama dari agama kita gitu kan. Tapi itu juga menjadi tempat yang sangat suci untuk Yahudi dan Kristen gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak jarang kunjungi, dan itu termasuk dari apa ya, program mereka untuk mencegah kita sebenarnya. Jadi pemuda-pemuda itu dipersulit untuk masuk Masjidil Aqsa. Ya, itu fun fact-nya. Jadi emang kalau bisa nggak kesana gitu kan, biar sepi, nanti tiba-tiba yang ngakuisisi mereka seperti itu. Wah, luar biasa Ustadz. Udah saya bunel ya dengar fun fact yang terlalu banyak ini. Betul. Jadi sahabat BSMI, itulah tadi obrolan kita yang semoga bisa dipahami. Amin. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kurang jelas nanti langsung DM aja. Dan semoga bermanfaat. Kalau bagi Karos sih bermanfaat, meluruskan Amin. banyak pendapatnya Karos tadi ya, yang ternyata ada beberapa yang miss. Oke, terima kasih Ustadz Mufi kehadirannya di sini. Sama-sama. Dan buat sahabat BSMI, jangan lupa untuk terus berkarya melalui podcast, syiar lewat podcast Ustadz ya. Siap. Lalu ada hitan gratis, ada hitan ceria setiap bulan 3. Boleh tuh teman-teman adik-adik Al-Aqsa mungkin. Gas boleh. Atau mungkin bakti sosial. Bakti bagus, sosial kesehatan bisa banget untuk berdonasi. Linknya ada nanti dicantumkan oleh editor kita di akhir video dan di caption bawah ini. Kami izin undur diri dulu. Saya Karos juga Ustadz Mufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.